Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Alif Sulistianisi dan Ustazah Dian Fikri Handayani atas segalanya impian santri. Kita beralih ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Namun sebelumnya, kami persilahkan kepada para khotim dan khotimat untuk turun dari atas panggung menuju tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Baiklah, kita mulai ke sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPP Al-Muhajir, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Ani Prihartini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2, yang kami hormati Koordinator Kecamatan Ampenan, yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat, yang kami hormati para kepala TPP Qiraati, yang kami hormati para asatidz dan asatizah, yang kami hormati para bapak wali santri TPP Al-Muhajir, yang kami cintai dan banggakan anak-anak kami, para khotimin khotimat, serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridho-Nya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan khataman dan imtihan santri yang ke-7 Taman Pendidikan Al-Quran Al-Muhajir periode Muharram 1444 Hijriah pada hari Ahad 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah.
tepat dengan tanggal 16 Oktober 2022 Masehi. Tak lupa juga sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta seluruh pengikut setianya hingga akhir kiamat nanti. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di acara utama dan imtihan TPI Al-Muhajir. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh santri kami yang sudah menghatamkan pendidikan tingkat dasar, dan semoga kalian bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah memberi kepercayaannya untuk menitipkan dan mengantarkan putra-putrinya untuk belajar di TPI Al-Muhajir. Dan alhamdulillah pada saat ini kami telah menghatamkan 23 anak, putra 15 anak dan putri 8 anak. Semoga di tahun-tahun ke depan kami bisa menghatamkan lebih banyak lagi dari tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik lagi. Amin. Yang kedua adalah permohonan maaf kami kepada Ibu Wali Santri apabila selama belajar di TPI Al-Muhajir kami sebagai asatidz dan asatizah masih banyak kekurangan, terutama dalam mengajar dan membimbing anak-anak kami. Dan yang ketiga, dalam kesempatan ini kami menyerahkan anak-anak kami yang telah kami khotamkan sepenuhnya kepada Bapak Wali Santri, dan kami mengharap selesai khotaman ini Bapak Santri selalu menyempatkan untuk menyimak anak-anak minimal 1 juz sehari. Insya Allah siap Bapak Wali Santri? Insya Allah. Dan kami menyarankan kepada Bapak Ibu Wali Santri selesai khotaman ini agar melanjutkan pendidikan anak-anaknya di program tahfiz Pasca TPI yang disingkat dengan Pra-PTPT, dan insya Allah pendaftarannya akan kami informasikan kembali. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPI Al-Muhajir atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan perwakilan Wali Santri yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Majelis Surati Cabang Indonesia
yang terhormat Koordinator Kecamatan Ampenan, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang terhormat Kepala PPI Al-Muhajir beserta seluruh Dewan Guru dan jajarannya, yang terhormat Bapak Wali Santri dan para tamu undangan, dan yang sama-sama kita cintai dan banggakan anak-anak beserta khataman Al-Quran dan imtihan yang ke-7. Marilah bersama-sama kita mengucap syukur dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat atas Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali dan merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, mewakili segenap wali santri PPI Al-Muhajir untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, kami atas nama wali santri mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada lembaga, semua dewan guru beserta jajarannya yang telah memfasilitasi, membimbing, mendidik dan mengajari anak-anak kami dengan segenap upaya daya serta keikhlasan, sehingga anak-anak kami dapat tumbuh dalam lingkungan belajar yang positif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini anak-anak kami begitu bahagia dengan raut wajah yang semuanya dari pagi setengah 7 sampai sekarang. Setelah kita lalui tahun demi tahun, telah kami menyerahkan anak kami kepada lembaga ini untuk dididik maupun dididik. Saat ini sudah terlihat perbedaan yang nyata, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terlihat pada anak-anak kami. Mungkin saja berbeda dalam hal keilmuan, tetapi kami bersyukur bahwa anak-anak kami tumbuh dengan akhlak dan budi pekerti yang semakin baik. Semua itu tidak lain dan tidak bukan merupakan buah dari upaya kerja keras dari semua dewan guru serta jajarannya yang pantang menyerah mendidik, membimbing dan mengajari anak-anak kami. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang tiada hingga. Yang kedua, kami juga menyadari bahwa selama anak-anak kami menuntut ilmu, terdapat tingkah laku, perbuatan, atau tutur kata yang menyinggung perasaan ustaz dan ustazahnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami memohon permintaan maaf yang setulus-tulusnya, kiranya berkenan dengan ikhlas memaafkan anak-anak kami, sehingga dengan keikhlasan ini ilmu yang telah diberikan kepada anak kami menjadi ilmu yang membawa berkah, bermanfaat bagi kehidupan anak kami di masa yang mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Abuna Al-Fadil Al-Habib Abdul Aziz bin Al-Akib, barang siapa yang tidak meyakini keagungan gurunya tidak akan bahagia. Akhir kata, teruntuk kepada lembaga PPI Al-Muhajir yang kami cintai dan berkembang, maksud kami teruntuk untuk lembaga PPI Al-Muhajir semoga semakin berkembang dan lebih maju lagi, menjadi lembaga yang terus mencerdaskan generasi bangsa dan lembaga mampu melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia, berkualitas dan berintegritas. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas sambutannya. Sambutan yang terakhir, yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang IPB 2, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Husnu Abad. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang sama-sama kami muliakan para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang sama-sama kami muliakan anak-anak, para khatimin dan khatimat beserta kedua orang tuanya, singkatnya hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua keringanan langkah kita untuk sama-sama kita menghadiri khataman Al-Quran imtihan yang ke-7 dari Taman Pendidikan Al-Muhajir. Jikalau kami melihat dari perjalanan kami dari rumah sampai dengan gedung ini, banyak event-event, banyak acara-acara yang dibuat juga pada hari ini, baik itu berupa konser musik, baik berupa Car Free Day dan acara-acara lainnya. Akan tetapi kita yang hadir pada pagi hari ini bisa menghadiri acara yang sangat mulia, majelis yang sangat mulia, majelis Khatmul Quran, di mana ketika ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kemudian dijelaskan kandungan maknanya, maka di majelis tersebut akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, dan kita yang hadir pada majelis pada pagi hari ini akan disebut-sebut di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita baik yang masih hidup agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal dunia agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amal ibadahnya, dan seluruh anak keturunan kita, anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya, yang menjadi bahagia kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhir. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sholawat beserta salam, terlebih di momentum bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawat Allah ya
salim ya Nabi salam alaika mudah-mudahan kita yang membaca salawat pada pagi hari ini, kita yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, kelak kita semua bisa berjumpa dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami menjelaskan mengenai Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau hadir di muka bumi ini. Kalau yang melihat lampu ini cerah, akan tetapi kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW lebih cerah daripada itu. Hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah umat, ketika umat pada waktu itu sedang gelisah, sedang buta terhadap apa yang akan disembah oleh umat pada waktu itu. Hadirlah beliau di tengah-tengah kita. Dari lahirnya beliau, masa hidup beliau, sampai menjelang wafat beliau, hanya satu yang ada di hati beliau, yaitu kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah risau, Rasulullah senantiasa memikirkan kita, bagaimana kita umat-umatnya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa risau itulah maka muncul keikhlasan dalam hati beliau, rasa ikhlas yang sangat tulus, ikhlas yang tanpa batas, untuk bagaimana mungkin kita sebagai umat-umatnya. Maka setelah meninggal beliau, sahabat-sahabat, tabi'in, dan kita yang sekarang diwariskan ulama-ulama, yang salah satunya adalah Akidah dan Salim Zakasi rahimahullah ta'ala. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Akidah dan Salim Zakasi? Beliau adalah orang biasa. Keseharian beliau adalah seorang pedagang kecil, pedagang keliling. Sejak tahun 1963 beliau berdagang, beliau berkeliling. Setiap surau, setiap musala beliau istirahat. Di setiap istirahat beliau mendengarkan bacaan anak-anak. Di setiap tempat yang beliau singgahi, beliau dengarkan bacaan setiap orang yang membaca Al-Quran. Yang terlintas di hati beliau rasa risau. Masya Allah, bagaimana dengan umat? Masih banyak antara umat-umat ini yang belum bisa baca Al-Quran yang baik dan benar. Itu pada tahun 1963. Maka tidaklah Salim Zakasi rahimahullah ta'ala sejak tahun 1963 menyusun sebuah buku berdasarkan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah buku karya beliau yang sangat fundamental, yang sangat luar biasa. Buah dari keikhlasan sebuah karya itu dilihat dari keikhlasan seorang pengarang. Keikhlasan seorang pengarang bisa kita lihat sejauh mana karya yang tersebar. Dari tahun 1963 sampai tahun 2022 ini, karya beliau tersebar di seluruh Indonesia. Berapa orang anak yang sudah khatam Al-Quran, berapa orang anak yang sudah hafid dan hafidhah, itu mengalir pahalanya
pada kita yang sama. Itu berkat risau dari kita yang saya kasih. Maka kami di awal tadi mengatakan, mengutip sebuah ayat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an dibaca. Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk dipahami. Bahal muddakir. Maka siapa ada hamba yang mau mengambil pelajaran dari hal tersebut yang mudah tersebut. Ketika Allah sudah mengatakan hal tersebut mudah, kemudian dipertegas dengan kata sungguh di awal ayat, maka Allah sudah sangat memudahkan sekali sehingga beliau mengatakan jangan warisi bacaan Al-Quran yang salah karena yang benar itu yang bercerita sedikit. Saya dahulu di usia anak-anak seperti ini, usia sekolah dasar bahkan TK, usia SD saya belum bisa baca. Usia sanawiyah saya belum bisa membaca Al-Quran. Masuk aliyah saya juga belum bisa membaca Al-Quran. Di kelas 1 aliyah itulah ada seorang teman saya yang masih saya ingat namanya sampai sekarang ini, yang mengatakan, hai Husnu, mohon maaf, masih banyak bacaan Al-Quranmu yang belum sesuai dengan kaidah tadi. Dalam hati saya, perasaan dari dulu saya sudah khotam, sudah namatan, kok masih dikatakan bacaan saya belum baik dan benar. Saya belum yakin pada waktu itu. Ayo, saya ajak ngaji ke Ampenan. Pertama saya diajak mengaji di almarhum guru saya, Ustaz Asrul Bukhari. Saya minta penjelasan dari dan kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya diajak ke rumah beliau untuk mengaji. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan. Kalau kita di kampung ada namanya tadarus kalau ada zazatnya. Ya, saya ikut ngaji di sana. Teman saya ingin membuktikan bahwa saya tuh belum bisa ngaji gitu. Sempat saya nerogi ketika baca Quran, pede gitu kan. Pede dalam artian benar sudah baca saya yang dari dulu. Baca ngaji, alhamdulillah, pakai abad yang paling. Abad itu bahasa Indonesia apa? Irama. Ya. Baru baca ta'awudz. Tuh. Bismillah, baca bismillah. Tuh lagi. Kemudian sampai setiap idgham di gunnah saya jadikan izhar. Izhar saya jadikan idgham di gunnah, diketuk terus. Semenjak malam itu perasaan saya berubah drastis. Ya Allah, ternyata yang saya baca dari saya masih SD sampai saya kelas 1 aliyah ini salah berdasarkan kaidah tadi. Maka semenjak waktu itu saya berniat untuk belajar, dan saya dipertemukan oleh guru saya juga Abu Aris bin Nagil. Sebab beliau pula lah saya bisa membaca Quran yang baik dan benar. Bagaimana dengan anak kita yang masih usia-usia ini? Bahkan kemarin di Bali itu anak-anak usia 4 tahun, 3 tahun, ya, usia 4 tahun ada yang sudah khatam, 5 tahun, 6 tahun sudah khatam anak-anak. Karena kidahlah itu menekankan bagaimana anak-anak ini di usia sedini mungkin, di usia TK, di usia teman kanak-kanak bisa menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Kalau anak-anak sudah selesai di usia 4 tahun, harapannya katakan 3 tahun dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka di usia 7 tahun dia sudah membaca misal dari Al-Quran dengan 30 juz. Karena apa? Karena kidahlah ini mengembalikan masa-masa kejayaan Islam. Di awal-awal Islam 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun anak-anak kita sudah bisa bukan hanya membaca,
tapi bisa membaca Al-Quran 30 juz di hari. Maka di zaman Rasulullah SAW, ketika ada di sebuah tempat surau, katakan masjid kecil, beliau masyarakat di sana mencari imam, kira-kira siapa yang harus menjadikan imam di masjid ini. Maka dicarilah di situ yang paling banyak kayaknya ada anak usia 6-7 tahun. Itulah yang menjadikan imam pada waktu tersebut. 6-7 tahun. Oleh karena itu itu yang ingin beliau membagikan, bagaimana agar anak-anak kita, generasi umat Islam ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sedini mungkin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala mengatakan mudah Al-Quran ini sudah banyak sekali terbukti. Bagaimana seorang anak yang buta bisa menghafal Al-Quran? Bagaimana anak yang tidak bisa mendengar bisa membaca dan menghafal Al-Quran? Bagaimana anak yang lumpuh otaknya? Ketika otak manusia sudah lumpuh, maka cara berpikirnya juga lemah. Tapi anak lumpuh otak pun bisa membaca dan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Bagaimana dengan kita yang menghormati? Mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini, siapapun kita, apapun latar belakang kita mengenai, selagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan umur kita, rasa malu, rasa macam-macam yang harus kita hilangkan untuk sama-sama kita belajar. Insyaallah nggih? Insyaallah. Berikutnya yang kami sampaikan, alhamdulillah, anak-anak kita ini sebagaimana yang kami sampaikan di awal sudah melalui berbagai macam tahapan di lembaganya masing-masing. Alhamdulillah di cabang yang lebih 2 pada tahun ini, anak-anak kita yang ikut ujian secabang negeri 2 sejumlah 491 orang. 491 orang itu kami ujikan selama 5 hari, Kak. Di mana di cabang negeri 2 kami masih melaksanakan ujian untuk anak-anak itu 1 kali setahun. Sedangkan di teman-teman kita di Jawa, di Pasuruan sudah 2 kali setahun, setiap 6 bulan sekali. Kalau kami saja yang mentasbih anak-anak 5 hari, Masya Allah, 5 hari kita tasbih anak-anak ini. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di bagian daerah Pasuruan? Di Pasuruan 3 ribuan. Kalau 3 ribuan dengan jatah sehari 100, maka berapa hari? 1 bulan. Bahkan lebih, karena setiap hari Jumat libur. Karena hari Jumat waktunya pendek atau 30 hari lebih minta semangatnya. Kemudian di setiap bulan Muharram dan bulan Rajab. Di bulan Rajab juga minta 3 ribuan juga. Dan insya Allah kita di cabang kedua di tahun berikutnya, berdasarkan hitung-hitungan kami, sekitar 700 orang anak insya Allah di tahun yang berikutnya, mudah-mudahan insya Allah. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum kami mengakhiri sambutan kami pada pagi hari ini, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadi bekal untuk saya pribadi, ya, bukan hanya kepada anak-anak, kepada saya pribadi, keluarga saya, dan kita semua yang hadir di sini. Bagi kita sama-sama lihat apa 3 pesan indahlah untuk anak-anak yang sudah khataman Al-Quran. Pesan yang pertama beliau untuk anak-anak kita yang sudah selesai belajar Al-Quran di lembaganya masing-masing. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata khataman. Kalau kita di Lombok ini istilahnya namatan. Kalau di jenjang pendidikan ada namanya wisu. Tidaklah menginginkan bagaimana agar anak-anak kita selesai khataman Al-Quran tidak selesai di situ. Beliau mengingatkan kepada kita semua, kepada anak-anak sekalian dan kepada wali santri sekalian, agar anak-anak menjaga bacaan Al-Qur'annya di rumah. Bagaimana caranya? Dengan senantiasa tadarus minimal 1 juz. Berapa anak-anak? 1 juz. 1 juz itu
ada 10 lembar, dicicil habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, atau bisa sekali duduk sekitar 45 sampai 1 jam. Mengapa Kaidahnan meminta kepada anak-anakku sekalian menjaga bacaannya? Berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena kelak di yaumil qiyamah Al-Qur'an akan datang kepada setiap yang membacanya. Berapa yang dia baca dunia, itulah yang akan bersyafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan bahkan lebih daripada itu, setiap huruf yang kita baca, alif lam mim, bukan dikatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap huruf yang dibaca diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bagaimana kalau bismillahirrahmanirrahim saja itu berapa huruf? Berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Belum lagi Allah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, berdasarkan sabda baginda Rasulullah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nilai khairiyah, nilai kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu tidak terbatas, tidak terhingga. Karena kalau kita berlogika saja, berpikir Allah. Ini salah satu anak-anak di sini nomor 7, Gaza, Palestina. Dulu pernah tiap simak. Dan kata Ustaz Bunyamin, setiap anak yang kamu simak, kemudian dia ngaji di tempat lain, melanjutkan studinya, tidak apa-apa. Karena pahala yang kamu ajarkan kepada anak itu akan terus mengalir. Masya Allah. Bagaimana perasaan kita sebagai guru mendidik Al-Quran? Kalau guru ngaji belum ada di dalam dirinya perasaan, ya Allah, Masya Allah, sedih. Dalam artian sedih, haru, bangga kepada anak-anak kita yang sudah seperti sekarang ini. Kemarin ada anak yang sudah saya ajarkan di kelas pendidik, sekarang sudah habis 30 juz. Bagaimana perasaan dia? Ya Allah, setiap Al-Quran yang dia baca, apa yang kami ajarkan terus mengalir setiap huruf-huruf yang dia baca. Itulah kemudian Al-Quran, mujizat yang terbesar yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijaga oleh para sahabat di hafalan-hafalannya. Kemudian kita dimudahkan sekarang dengan buku Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, kita semua insya Allah 100% punya HP Android. Insya Allah di tahun sekarang ini, di era teknologi, kita pasti memiliki namanya HP Android. Jangan sampai kita tidak punya pegangan Al-Quran pribadi. Saya ulangi, jangan sampai kita tidak punya pegangan Al-Quran pribadi yang kita baca setiap hari. Jangan sampai Al-Quran tersebut kita taruh, kita simpan di atas lemari kita, yang kita baca sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan tidak sama sekali. Alhamdulillah. Mari kesempatan sekarang ini kepada anak-anakku sekalian, saya pribadi dan kita semua, mari kita baca Al-Quran. 2 hal, Al-Quran dan sholawat. Dimanapun cara kita baca tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan Dahlan untuk anak-anak sekalian dan untuk kita semua, agar senantiasa menjaga kebaktiannya kepada kedua orang tua. Di samping anak-anak ini bagus bacaannya, maka jagalah kebaktiannya kepada kedua orang tua. Sejauh apapun pendidikan, sepintar apapun kita, jika kita tidak kembali, tidak minta ridho kedua orang tua kita, tertolak. Karena ridho Allah terdapat di ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat murkanya kedua orang tua. Sehingga di Al-Quran yang memberikan mengkotor Allah ta'budu illa bil akhir. Jangan sampai kita mengatakan atau tidak kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih anak-anak sekarang ketika sudah pegang HP, anakku tidak didengar orang tua. Itulah error. Sinyal HP itu mengalir kepada otak manusia yang melemahkan sarafnya. Lebih-lebih ada sinyal internet, itu tambah melemahkan otak saraf manusia.
Mudah-mudahan kepada anak sekalian agar senantiasa menjaga kebaktian pada kedua orang tuanya. Setiap selesai sholat, bagaimana kedua anak-anak sekalian bisa mendoakan kedua orang tuanya, mencium tangan ibu bapaknya, minta doa kepada kedua orang tuanya, minta restu, minta doa. Dan peran kita sebagai orang tua mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pesan yang terakhir oleh kita dan selalu kasih kepada anak-anak khataman, bahwasanya khataman ini bukan akhir dari segalanya. Justru khataman Al-Quran ini awal perjuangan anak-anak sekalian dan kedua orang tuanya untuk melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yakni tahapan yang lebih berat lagi, yakni menghafalkan Al-Quran. Silahkan setelah ini seluruh wali santri Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan anak-anaknya di TPI ataupun di lembaga-lembaga yang terdekat. Di Ampenan ada, di Jati Hidayah ada, di Jati Hidayah menerima untuk anak-anak kita untuk program tahfiz pasca TPI. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita yang berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Insyaallah, Bapak ada setuju? Insya Allah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami sebagai manusia biasa tentunya manusia banyak salah, lemah, kekurangan yang muncul dari pribadi kami sendiri. Sedangkan yang benar itu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Yang hak itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan segala kekurangan berasal dari kami sebagai manusia sangat lemah. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada koordinator dan Ustaz Muhammad Husnu Abadi atas sambutannya.